anak-anak sekolah minggu, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu, untuk cinta kasih yang luar biasa yang masih boleh kami rasakan sampai pada hari ini Bapa. Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami agar kami boleh menerima firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, firman Tuhan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Kakak akan bacakan untuk adik-adik semua, oke? Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu, dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul, sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Nah, adik-adik sekalian, dahulu setelah kenaikan Yesus, Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada murid-murid Tuhan Yesus. Ada berapa murid Tuhan Yesus? Ya, 12. Tuhan memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya untuk memberitakan firman Tuhan ke seluruh dunia, memberitakan Injil, memberitakan tentang kebenaran-kebenaran Tuhan. Pada saat itu, jemaat para rasul-rasul sangat baik hati. Mereka mau berbagi, mereka berkumpul bersama, berdoa bersama, memuji Tuhan. Mereka mau membagikan harta milik mereka kepada orang yang tidak mampu. Pada suatu hari, ada 2 sepasang suami istri. Namanya Bapak Ananias dan Safira. Mereka sepakat untuk berbohong. Mereka menjual tanah mereka. Lalu Bapak Ananias berkata kepada istrinya, Ibu, uang ini kita simpan setengah. Setengahnya kita berikan kepada rasul, tapi kita bilang saja kalau ini sudah semua. Ya Bu? Baik Pak, kata Ibu Safira. Lalu setelah itu, Bapak Ananias datang kepada Rasul Petrus. Dia mau memberikan hasil penjualan tanahnya kepada Rasul Petrus. Lalu Rasul Petrus bertanya kepada Bapak Ananias, apakah ini sudah semua? Ya, ini sudah semua, kata Bapak Ananias. Lalu Rasul Petrus berkata, mengapa hatimu dikuasai iblis, Ananias? Engkau tidak mencobai manusia. Engkau tidak berbohong kepadaku, tapi engkau berbohong kepada Tuhan. Seketika itu, Bapak Ananias terjatuh. Brak. Dia mati di tempat.
Orang-orang yang di situ di sekeliling itu mereka sangat ketakutan. Lalu mereka membawa Bapak Ananias untuk mengapaninya, untuk dikuburkan. Lalu setelah beberapa lama kemudian, Ibu Safira kebingungan karena suaminya tidak kunjung pulang ke rumah. Lalu dia datang kepada Rasul Petrus. Rasul Petrus kembali berkata kepada Ibu Safira. Ibu Safira sama sekali tidak mengetahui apa yang terjadi kepada suaminya, Bapak Ananias. Ia datang kepada Rasul Petrus, lalu Rasul Petrus kembali bertanya, Safira, betulkah ini semua hasil penjualan tanah kalian? Iya, ini semua sudah kami berikan. Lalu Rasul Petrus kembali, kenapa hatimu dikuasai iblis, Safira? Mengapa engkau mau berbohong kepada Tuhan? Safira terkejut. Lalu dia seketika terjatuh dan dia meninggal di tempatnya. Orang-orang pun membawa Safira untuk dikuburkan bersama dengan suaminya di samping suaminya, Bapak Ananias. Orang-orang di situ sangat ketakutan melihat hal itu. Nah, adik-adik, firman Tuhan kita hari ini mengajarkan kita untuk tidak boleh berbohong. Kita harus menjadi anak-anak yang jujur. Misalnya, adik dikasih uang nih, adik-adik disuruh mamanya untuk beli garam. Uangnya dikasih 10.000, harga garamnya 2.000. Tentu ada kembaliannya kan? Nah, adik-adik harus jujur. Adik-adik harus mau mengembalikan uang kembalian tadi. Tidak boleh meminta imbalan atau apapun itu. Karena kita harus menjadi anak-anak yang baik hati, yang tidak suka berbohong, yang mau menaati setiap perintah orang tuanya. Karena Tuhan tidak suka anak-anak yang berbohong. Seperti ada lagu, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Amin. Jadi anak-anak Tuhan tidak boleh berbohong. Kita harus menjadi anak-anak yang mau jujur dalam hal apapun itu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Ajarkan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang mau diajar, anak-anak yang selalu berbuat jujur, yang selalu memberitakan kebenaran Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-Mu, untuk penyertaan-Mu. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami juga adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Ampuni kami Bapa, supaya kami layak menerima berkat yang hanya daripada-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Kristus Yesus kami berdoa. Amin.